Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya. Sekarang kita akan fokus ke pengolahan data pendaftar, ya, pengolahan data pendaftaran. Nah, data pendaftaran itu kita di sini menunya karena di sini jenjangnya SMP, Bapak Ibu klik data pendaftar SMP. Kalau Bapak Ibu klik SD ya, maka di sini tidak akan bisa ya. Maaf, Anda tidak diperkenankan untuk mengakses halaman ini. Kenapa? Ya iya dong, karena kan Bapak Ibu jenjangnya SMP bukan SD. Please ya, jangan dipaksa. Nah, oke, jadi kita yang bisa-bisa saja. Oke, data pendaftar di sini. Oke, Bapak Ibu nih. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini kenapa saya demokan SMP 16? Karena di sini sudah ada data siswa yang masuk ya. Tadi kemarin kan kita buka demonya ternyata luar biasa sudah banyak yang masuk. Ternyata tidak sabar ya orang tua itu ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini bagus juga ya untuk kita coba demo-demo data pendaftarnya. Pertama Bapak Ibu sekalian, di sini ada klasifikasi data ya. Klasifikasi data ini Bapak Ibu bisa cek nih, kita coba satu-satu sebelum kita mulai ke tambah pendaftar. Di sini ada berdasarkan jarak. Nah, kalau berdasarkan jarak nanti di sini akan tersortir dari jarak terdekat dari jalur apapun ya, tidak dari zonasi saja. Oke. Kemudian di sini juga ada siswa dalam zonasi. Nah, ini. Siapa saja yang daftar dalam zonasi? Nah, ini kelihatan banyak ya. Kemudian ada siswa yang daftar afirmasi. Ada nggak kita lihat di sini? Oh, belum ada berarti ya. Kemudian siswa untuk perpindahan orang tua ada tidak? Oh, tidak ada juga. Siswa prestasi ada tidak? Oh, ada. Ada beberapa siswa prestasi di sini. Oke ya. Kemudian ada juga apa lagi nih? Siswa dalam kota. Ya, oke. Kemudian siswa luar kota. Oke. Tidak ada ya. Berarti kita akan coba memulai ya. Kita akan coba memulai ke data pendaftar yang tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya karena kita situasi seperti ini, jadi memang kita sarankan orang tualah yang mendaftar secara online di rumah masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menerima matangnya saja. Oke. Namun jika ada orang tua yang minta bantuan, minta mohon nih karena dia tidak bisa mendaftar secara online, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu bisa bantu gitu, bisa bantu di sini klik tambah pendaftaran. Oke ya, kita pilih ya. Misalkan jalur zonasi. Nah, jalur zonasi nih. Di sini saya tidak akan menambahkan tidak akan menambahkan data siswanya ya. Cuman di sini saya akan coba demokan saja. Ini semuanya harus diisi nih. Misalkan, oke, kita buat nama siswanya misalkan demo ya. Tempat tanggal lahirnya Palembang. Oke. Nah, ini tanggal 9 2000 berapa nih? Misalkan 2006 lah saya buat ya. Jenis kelaminnya oke, saya buat Islam. SDN SD Negeri 001 Palembang. Misal ya, ini hanya misal aja. Kemudian nama ayahnya ini ayah gitu. Kemudian nik ayah harus diisi, penghasilan ayah, kemudian pendidikan dan apalagi nih pekerjaan harus diisi. Data ibunya juga harus diisi, ini ibu. Oke, sorry, ini IB ya harusnya, ini ibu. Oke. Kemudian nicknya kita masukkan, asal aja saya masukkannya itu pendidikannya ibu, penghasilannya juga. Nah, nomor HP ini wajib diisi karena supaya kalau nanti ada apa-apa ya, orang tua tersebut bisa kita hubungi. Oke. Nah, itu. Entahlah ini nomor nomor handphone dari provider mana ya, saya juga tidak tahu ya. Oke, sekarang nah tanggal kakaknya nih. Tanggal kakak ini harus diisi dan dia harus minimal 1 tahun sesuai Juknis. Kalau tidak ada kakak gimana? Boleh domisili yang disahkan dari kelurahan ya. Ini berarti 1 tahunnya itu terhitung dari 1 Juli 2019. Kalau Bapak Ibu masukin 1 Agustus 2019 maka kan ketolak kurang dari 1 tahun ya. Oke, kita buat aja di sini nih. Nah, gitu. Nah, ini ada asal daerah. Jadi, ini udah kita buat gampang banget. Asal daerah ini ada langsung dari dalam kota atau luar kota gitu ya. Kalau Bapak Ibu pilih dalam kota, maka nanti Bapak Ibu pilih juga alamat pendaftarnya Kota Palembang kan gitu. Kalau pilih dari luar kota, berarti Bapak Ibu nanti pilih alamat alamat pendaftar ini si anak ini dari Banyuasin atau dari Ogan Ilir. Nah, itu kabupaten yang bersinggungan ya dengan Kota Palembang. Seperti itu ya. Kita coba demokan dulu deh yang dari dalam kota gitu ya, dari dalam kota. Oke.
Kemudian saya akan masukkan nih, akan masukkan Kota Palembang. Kemudian kecamatannya Kemuning. Kemudian kelurahannya misalkan Skip Jaya. Oh, apa ya? Kelurahannya eh Skip ya. Oke. Atau ini kan SMP 16 ya, berarti saya buat aja di sini deh. Kelurahan apa nih? Kota Palembang, kecamatannya kok Prabu Muli ya? Oke, kelurahannya Seberang Ulu 2 kalau tidak salah ya. Kemudian ini 16 Ulu. Oke, saya pilih kelurahannya 16 Ulu sebentar. Nah, ini. Kemudian alamat rumahnya. Nah, ini saya tidak tahu nih alamat di 16 Ulu. Oke ya. Begini, eh, karena ini jalur zonasi, jadi yang penting adalah Bapak Ibu sekalian menulis alamat rumah itu ya. Dia tidak boleh terlalu detail, jadi kayak dusunnya dimasukkan, kemudian RT RW-nya dimasukkan. Karena kalau sedetail itu nanti Google Maps-nya itu bingung gitu, tidak akan ngelacak gitu ya. Ini aduh ini di mana alamatnya gitu ya, mungkin kata Google Map-nya ya. Jadi sebaiknya adalah jalan utamanya saja dimasukkan, kemudian komplek atau perumahannya atau gangnya dimasukkan, kemudian sama nomor rumahnya. Udah itu aja ya. Contoh nih, saya akan coba ngelacak deh 16 Ulu itu ada di mana ya. Oke, Maps, Google, kita akan coba. Saya akan mengambil salah satu alamat di 16 Ulu. 16 Ulu Palembang ya. Oke. Yuk kita coba cek. Nah, daerah ini ya, ini nih, ini adalah daerah 16 Ulu. Sekarang saya akan coba pilih alamatnya yang mana nih. Ini ada jalan. Nah, ini ada jalan Kiai Haji Balki ya. Atau yang mana nih ya? Perum, nah ini aja nih. Saya ambil Perum, saya klik Perum ini ya. Contoh nih. Nah, saya ambil nama Perum, saya klik tadi di sini kalau tidak salah ya, Jalan Mahameru ya ini ya, betul ya. Jalan Mahameru 16 Ulu. Oke lah, saya buat aja Jalan Mahameru udah gitu aja ya. Saya buat nih Jalan Mahameru. Nah, ini kan langsung kelihatan tuh titik lokasinya kan. Kemudian di sini yuk kita coba atributnya apa nih? Perumahan Green Mansion. Kita buat di sini ya. Mahameru perumahan Green Mansion. Oke, Mansion. Nah, oke ya. Nah, di sini baru kelihatan ya kan gitu ya. Nomornya Bapak Ibu masukkan, misalkan nomor berapa gitu ya. Misalkan nomor 1 deh saya masukkan di sini. Nah, kemudian baru di sini kita lihat nih. Tuh ya. 16 Ulu itu zonasinya sekolah yang muncul adalah SMP 35, 30 dan 16. Nah, sekarang saya lihat di sini jaraknya sekitar segini ya. Ini saya nggak tahu nih ya, jaraknya betul atau enggak. Coba kayak kita cek SMP 16, SMP Negeri 16 Palembang. Kita lihat, kita cek dulu ya. Di mana sih SMP 16? Yang mana? Oh, ini ya. Nah, ini saya harus tahu alamatnya. Oke, kita lihat. Sekarang kita ukur jaraknya. Ini kan kalau ini pakai jalur udara nih ya. Sekitar 200 meter, berarti sekitar 200 meter. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau bisa berarti saya tulis aja yang perumahannya ini saya buat begini deh. Perumahan ini saya copy ya. Saya copy langsung ke aplikasi begini nih. Oke. Nah, ini. Oke, saya coba lagi. Oke, ini kayaknya terlalu panjang ya, karena kita masukkan. Coba kita kalibrasi lagi. Oke ya. Nah, ini kita langsung klik simpan saja datanya. Nah, ini kita klik simpan. Oke ya, yang itu tadi. Datanya tadi ada di mana nih? Ada di bawah sini. Nah, di sini tadi kita demo. Nanti ini kita hapus datanya. Nah, setelah ini belum selesai karena di sini ada verifikasi data sama hapus data. Bapak Ibu untuk memverifikasi data ini, Bapak Ibu harus melihat file yang diupload oleh siswa tersebut. Nah, file yang diupload oleh siswa tersebut nanti muncul di sini nih. Nah, jadi cara memverifikasinya adalah benar nggak? Yang pertama adalah kan nanti dia akan mengupload KK ya, kemudian akan mengupload KTP orang tuanya dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan data yang diuploadnya cocok, maka Bapak Ibu bisa diverifikasi langsung di sini. Gitu ya.
Kalau tidak cocok, maka jangan diverifikasi dulu. Sebaiknya Bapak Ibu telepon aja dulu orang tuanya. Kenapa gitu ya? Kok bisa berbeda Pak? Misalkan alamat rumah yang ini dengan yang di entry. Nah, kita dengar dulu apa alasannya gitu ya. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu kayaknya kurang sip nih, berarti jangan diverifikasi. Nah, sekarang kalau misalkan sekiranya ya, ini Bapak Ibu bisa print data ya. Oke, kita cek dulu di sini. Nah ini untuk lihat data, print datanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa apalagi nih, edit data. Tadi kalau misalkan data-datanya ada kesalahan ya, data-datanya. Nah misalkan yang ini tadi kita edit. Nah ini tadi kita edit. Ini saya ginikan, saya hapus. Ini misalkan ya, saya misalkan green mention aja. Nah ini malah kacau jaraknya ya. Nah berarti tadi kita harus tambahkan, kita harus edit tadi ada jalan Mahamerunya. Saya buat di sini tadi jalan Mahameru. Oke ya. Jalan Mahameru. Oke, perumahan Green Mansion. Oke, saya kalibrasi lagi. Nah ini. Oke ya, ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi entry nilainya. Oke, kita lihat lagi entry nilainya. Nah, entry nilai di sini untuk zonasi tidak perlu ya, hanya jalur prestasi saja. Nah, kalau untuk SD tidak ada jalur prestasi ya Bapak Ibu ya, jadi jalur SD cukup zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Jadi tidak ada entry nilai di sini. Oke, kalau sekiranya sudah nih Bapak Ibu ya, misalkan sekiranya sudah datanya sudah cocok, semuanya sudah cocok, dan Bapak Ibu yakin, oke, anak ini udah benar. Jadi Bapak Ibu gampang, tinggal klik verifikasi data aja. Nah, ketika verifikasi data, di sini sudah muncul nih, yang memverifikasi siapa, statusnya langsung diterima. Diterima ini karena daya tampungnya masih penuh, masih mencukupi ya. Yang diverifikasi baru 1 orang. Nah, sehingga si demo ini, namanya demo ini langsung masuk nih. Kita lihat ya di hasil seleksi nih. Kita lihat di hasil seleksi Seberang Ulu 2 tadi ya. Kemudian SMP 16 saya pilih jalur zonasi. Nah, ini. Langsung kelihatan kan? Terus yang lainnya gimana? Lainnya kan belum muncul karena kenapa? Karena belum kita verifikasi gitu ya. Sekarang nih ya, demo yang tadi ini, yang namanya demo tadi, ini saya hilangkan verifikasinya. Nanti apa yang terjadi di hasil seleksi? Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini hapus verifikasi. Oke. Misalkan ada sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu ternyata nggak yakin nih dengan datanya gitu ya. Bapak Ibu hapus verifikasinya, kemudian Bapak Ibu lihat di sini. Oke. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu kecamatannya Seberang Ulu 2 ya. Kita lihat lagi tadi, apakah nama demo tadi muncul atau tidak? Kita lihat ya. Sudah tidak muncul karena tadi kita hapus verifikasinya. Oke, begitu ya kurang lebih ya. Sekarang ini akan saya hapus aja data pendaftarnya ya. Data pendaftarnya akan saya hapus. Oke. Nanti sekolahnya bingung lagi ya, ini data dari mana seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, data ini Bapak Ibu bisa diekspor dalam bentuk Excel ya. Seperti ini kurang lebih, kita klik Excel. Nah, ini atau PDF, tapi kalau PDF fieldnya tidak terlalu lengkap seperti Excel ya. Kita klik Excelnya dulu ini. Nah, ini. Gitu ya. Nah, ini nilai rapotnya pun muncul di sini ya. Kalau misalkan di jalur prestasi, nah Bapak Ibu bisa olah. Atau tadi yang PDF-nya nih, ini PDF-nya. Oke. Nah, ini. Nah, kita lihat PDF-nya tuh. Muncul juga di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek juga nih di sini nih. Nah, ini kan kelihatan tuh. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sekelumit ya. Jadi itu adalah tata cara bagaimana kita mengolah data pendaftaran ya, dari menambahkannya, mengedit ya, kemudian memverifikasi ya. Kemudian kita melihat data-data yang adanya seperti itu. Oke. Di video tutorial berikutnya ya, kita akan coba sharing bagaimana cara pengaturan hasil seleksi yang ada di bawah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih sekali atas atensinya. Semoga saja video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.